Halo teman-teman, apa kabar? Banyak banget nih yang nge-DM sama komen bahwa mereka gagal dalam berhenti ngerokok. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang udah hampir 1 tahun terus mereka ngerokok lagi. Nah, banyak banget yang menanyakan gimana sih kok bisa sampai berhenti. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Restu, saya berhenti ngerokok berarti kurang lebih udah 9 tahunan lebih teman-teman. Dan untuk sampai hari ini saya nggak pernah nyentuh rokok lagi dan saya nggak tergiur lagi untuk merokok. Nah, terus atas pertanyaan teman-teman gimana sih detailnya? Oke, jadi yang mendasari saya waktu itu berhenti adalah komitmen. Kenapa bisa komitmen teman-teman? Sama aja sih kayak kita pengen nikah, sama kayak kita pengen kuliah. Nah, komitmen itu yang mendasari kita bisa berhenti ngerokok. Kalau teman-teman masih berkata bahwa aku mau berhenti karena disuruh pacar, aku mau berhenti karena disuruh orang tua, aku berhenti karena udah duitnya nggak ada atau susah banget duitnya. Percayalah, alasan sederhana itu nggak akan bisa bertahan lama teman-teman. Jadi kesadaran komitmennya memang harus dari diri kita sendiri. Nah, pertanyaan pertamanya kurang lebih kayak gini. Kenapa kita sampai ngerokok? Itu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Alasan kenapa kita ngerokok dan alasan bagaimana kita bisa suka rokok. Waktu itu alasan saya kenapa ngerokok memang untuk gaya-gayaan supaya bisa diterima di lingkungan main, di lingkungan rumah kayak gitu. Nah, nyoba rokok terus jadi kebiasaan karena waktu itu di lingkungan dianggap keren, dianggap bad boy. Nah, dari situ mulai terbiasa, habitnya dibentuk, dan jadi kebiasaan, dan jadi ketergantungan. Dan bakal susah lepas banget. Kenapa? Karena yang namanya candu, teman-teman, untuk melepaskannya itu memang perlu banget. Pertama reason, yang kedua pengorbanan yang gede banget, nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Sama kayak komitmen kita ingin menikah, sama dengan komitmen kita pengen punya anak, sama dengan komitmen dulu kita mau kerja di tempat tersebut, sama kayak kita komitmen mau kuliah. Kalau alasan besarnya kita nggak dapet, mungkin kita akan berhenti kuliah di tengah-tengah. Kalau alasan nikahnya tidak tercapai, mungkin kita akan bercerai. Nah, jadi hal paling dasarnya adalah bertanya, kenapa? Jadi start with why, teman-teman. Kenapa kita merokok? Dan alasan keduanya, kenapa kita harus berhenti ngerokok? Alasan saya waktu itu ingin berhenti ngerokok karena memang udah nggak guna buat saya, teman-teman. Udah sangat mengganggu diri saya. Pertama yang bikin saya mengganggu adalah mulut saya ngerasa asem banget kalau nggak ngerokok, dan itu nyebelin. Bahkan sampai mau tidur pun, setelah sikat gigi pun, setelah kumur-kumur pun, terasa banget asemnya sampai tidur, dan itu mengganggu untuk saya. Terus yang kedua, saya saat harus ada acara di indoor atau misalkan event dan lain-lain, pokoknya acara yang di dalamnya tidak boleh merokok di mana aja, itu sangat mengganggu. Kenapa? Karena setiap beberapa menit, kayak setengah jam, itu udah mulai kepikiran lagi pengen ngerokok, terus harus lagi keluar, di luar panas-panasan, ngerokok, kering-keringan, apalagi kalau nggak ada minum, dan lain-lain, itu udah membuat saya sangat terganggu. Dan waktu dari pagi sampai ke tidur pun, sangat-sangat tidak bisa enjoy dan tenang tanpa rokok. Gitu. Jadi nggak ada rokok sedikit tuh udah kayak gelisah banget. Terus nggak bisa, kalau mungkin sekarang bahasanya, kalau gabut sedikit tuh pasti aja ujungnya tuh ngerokok gitu. Jadi itu tuh kayak sebuah keharusan, kalau kamu nggak ada kerjaan ngerokok gitu. Nah, itu hal yang membuat saya menyadari sedikit-sedikit bahwa ini kayaknya udah nggak berguna deh gitu. Saya sekarang udah bisa tenang banget, teman-teman, nggak ada rokok, nggak ada apapun, ya biasa aja gitu. Nggak harus nyari rokok, nggak harus nyari ruangan, nggak harus nyari minum yang kopi lah, yang manis lah, dan yang lain-lain. Sekarang saya kalau ada kopi, yang ngopi, ada air minum selalu dibawa, nggak ketergantungan dalam acara apapun, tidak tergantung dengan
harus merokok, gabut sedikit nggak harus ngerokok, nggak ada rokok nggak harus lari-lari ke warung, kayak gitu. Dan alasan terbesarnya adalah waktu itu saya memang punya keturunan alergi, dan alerginya itu nyambung ke sesak napas. Nah, saat masih ngerokok dalam 1 tahun bisa sampai 4 kali saya sesak napas, teman-teman. Dan mungkin nggak sampai ke rumah sakit, tapi saya bakal bed rest 1 minggu. Dan dari 1 minggu itu pasti ada masa penyembuhan, kayak 1 bulan baru enak lagi badannya, kayak gitu. Nah, dari situ aja udah sangat-sangat menyiksa sebenarnya. Walaupun memang pas ngerokoknya enak banget, dan sakit pun waktu itu harus ngerokok. Nggak bisa sampai lepas banget. Dan waktu sesak napas pun saya sampai kayak pengen dong 1 shoot, 2 shoot gitu. Nggak sampai 1 batang gitu. Nah, itu adalah hal yang udah membuat kehidupan atau kebiasaan saya tuh sangat menyebalkan untuk diri saya sendiri. Sampai saya berkomitmen untuk berhenti ngerokok. Kurang lebih banyak waktu skip di otak saya yang hilang karena kebiasaan ngerokok itu dilawan lewat otak gitu, teman-teman, lewat pikiran, lewat keyakinan. Ada masa-masa di dalam 1 tahun itu kita ngeblank banget, kayak kita kehapus beberapa ingatan itu akan terjadi, teman-teman. Tapi ya, menurut saya sangat worth gitu untuk dilakukan. Mungkin pada saat itu kita kayak, kenapa sih harus berhenti? Kenapa sih harus berhenti? Pertanyaan itu dalam 1 tahun itu mungkin akan selalu ditanyakan, apalagi yang baru mulai gitu. Dalam seminggu aja mungkin udah bertanya-tanya, emang harus berhenti ya? Enggak pun nggak apa-apa kali, kayak gitu-gitu, pertanyaan seperti itu. Sampai dalam 1 tahun, 2 tahun sebenarnya saya ngerasa bahwa, oh iya, ini worth banget untuk dilakukan gitu, untuk berhenti dari kecanduan. Dan jadinya seneng banget untuk bisa berhenti ini. Kenapa? Karena nggak ada lagi ketergantungan yang membuat kita, mungkin dalam bahasa lainnya, menjengkelkan, dan ujung-ujungnya ya bikin kita kesel gitu, teman-teman. Emosi meledak-ledak, apalagi kalau nggak ada rokok, nggak ada kopi, itu bisa bikin mood kita jelek di hari itu. Tapi setelah berhenti, nggak ada tuh yang namanya moody, nggak ada, teman-teman. Saya mau ngegambar, gambar, mau main aja, mau gimana pun, nggak ada yang namanya moody gitu. Moody itu saat dulu banget, nggak ada rokok, nggak ada kopi, mood saya bisa rusak. Nggak ada rokok, nggak ada kopi, mood saya bisa rusak. Ada kopi, nggak ada rokok, apalagi, teman-teman. Jadi mungkin hal pertama yang saya tekankan, teman-teman, adalah berkomitmen, dan mulailah dari pertanyaan kenapa saya harus berhenti ngerokok. Alasannya nggak bisa alasan kecil karena disuruh, teman-teman. Karena memang komitmennya harus muncul dari dalam diri sendiri. Saya berhenti karena nggak mau kejadian ini terulang lagi. Kejadian yang teman-teman benci saat ngerokok. Itu yang harus menjadi dasarnya. Terus saya tekanin lagi, teman-teman, saat kalian berhasil berhenti minimal 2 tahun dan nggak kembali lagi untuk kecanduan, kalian bakal langsung kayak sujud syukur. Thanks God, ternyata ini yang gue pengen tuh gitu. Bahwa nggak ada apapun yang menghalangi untuk berbuat jadi nggak malesan gitu kalau untuk saya pribadi waktu itu. Kita nggak ngomongin orang lain ya, ini menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi coba aja, teman-teman, cari alasan kuat kalian. Nggak perlu tuh harus ada permen, harus ada makan, nggak. Saya berhenti aja, beneran puasa sekalian, saya nggak makan, nggak minum sekalian. Untuk beberapa hari mungkin saya nggak enak makan, saya nggak mau makan, itu terjadi beberapa hari, beberapa bulan saya keselan, gampang marah, nggak mau banyak ngomong, itu bakal terjadi. Terus beberapa ingatan akan terhapus, itu terjadi. Tapi ya itu, setelah itu semua terjadi, ngerasa nggak ada beban aja gitu, teman-teman. Kalau melakukan ini nggak harus, nanti ngerokok di mana ya? Nanti kalau berangkat naik mobil jauh, berhenti dulu ke rest area. Nggak tuh, biasa aja, jalan-jalan aja. Nggak perlu ada yang ditunggu, nggak perlu ada ritual, dan lain-lain. Oke, segitu aja, teman-teman, yang bisa di-share di part 1. Saya bakal bikin 5 part tentang apa aja sih yang harus dilakukan untuk saya pribadi waktu itu, pengalaman saya pribadi untuk bisa berhenti ngerokok. Jadi part pertama ini adalah tentang komitmen, teman-teman. Jadi pertanyakan apa alasan terbesar teman-teman ingin berhenti ngerokok. Nggak bisa soal uang, nggak bisa soal disuruh, harus teman-teman yang mempertanyakan, dan alasan kuatnya adalah kenapa saya harus berhenti ngerokok, teman-teman.
Kalau kalian tahu alasan itu, setiap kalian ingat, kalian harus jawab dengan alasan kalian itu. Gitu teman-teman, thank you, bye-bye.